Nah, jadi ketika kita membuat aplikasi ya, kita itu bisa membuat sebuah pernyataan ya, atau sering juga disebut if statement atau statement if teman-teman. Ya, intinya tuh untuk apa sih ya? Intinya untuk mengevaluasi sebuah kondisi teman-teman. Kita pengen ngecek nih kondisinya itu benar atau salah. Intinya sih kayak gitu ya. Misalnya gini ya. Misalnya saya punya kayu putih teman-teman ya. Ketika saya punya kayu putih di sini ya. Nah, saya pengen ngecek nih, apakah kayu putih ini tutupnya warnanya hijau misalnya ya. Apakah kayu putih ini tutupnya warna hijau ya. Nah, itu kan jawabannya bisa benar, bisa salah, teman-teman. Nah, if statement itu gunanya untuk mengevaluasi kondisi yang seperti ini, teman-teman ya. Nah, yang dicek ya nggak cuma tutupnya doang ya, bisa bisa aja mereknya, bisa aja harganya, bisa aja ukurannya dan sebagainya ya. Nah, format penulisannya seperti ini. If condition, jika true nanti akan masuk ke blok yang ini, teman-teman. Nah, saya biasanya menyebutkannya blok sih ya, kode di sini nih. Nah, itu saya sebutnya blok, teman-teman ya. Jadi kalau conditionnya true, dia akan masuk ke blok yang ini. Tapi kalau false, kalau salah, dia akan masuk ke blok yang di bawahnya. Basicnya seperti itu, teman-teman. Oke, nanti kita lihat contoh kodenya ya. Nah, ketika membuat kondisi, kita juga memerlukan yang namanya operator perbandingan, teman-teman. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi, operator perbandingan itu sama dengannya dua kali ya, bukan sekali, teman-teman. Kalau sekali itu artinya kita memberi nilai ya, mengassign nilai, teman-teman. Nah, kalau dua kali berarti kita membandingkan nilai ya. Nah, operatornya itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Lalu ada juga operator logika ya, ada dan, or, dan not. Oke, nanti kita bahas teman-teman. Kita masuk ke contoh kodenya. Oke, misalnya kayak gini, string. Misalnya saya punya string kategori, kategorinya misalnya rokok ya. If, nah saya pengen ngecek nih, saya pengen kasih diskon ceritanya. Diskon ya. Saya ingin kasih diskon sebanyak 10%. Kalau misalnya kategorinya rokok gitu ya. Nah, gimana menulis kodenya? Menulis kodenya seperti ini. Kategori operatornya ini ya sama dengan jika kategori sama dengan rokok, oke. Nah, diskon sama dengan 10 gitu ya. Kalau saya print ada error di mana nih errornya? Di bawah kayaknya. Nah, di sini save. Nah, ya, kita dapat diskonnya itu adalah 10, teman-teman. 10% ya. Tapi kalau kategorinya misalnya bukan rokok, let's say sembako, maka diskonnya adalah 0. Kenapa di sini diskonnya itu bisa berubah menjadi 10 ya? Karena di sini kita menggunakan if statement di mana dia ngecek kategori itu sama nggak dengan rokok. Kalau sama maka akan masuk ke blok yang ada di sini. Ya, sehingga kode yang ada di dalam sini itu akan dieksekusi. Gitu ya, menjadi 10%. Nah, gimana kalau misalnya saya pengen bikin kayak gini? 20% misalnya kalau jika ya. Nah, 20% jika kategorinya susu, teman-teman. Tapi 10% jika kategorinya rokok. Nah, dalam kondisi ini teman-teman membutuhkan dua dua if, teman-teman ya. Dua kondisi, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan else if susu ya. Kalau kategorinya rokok diskonnya 10%, kalau kategorinya susu diskonnya 20%. Hasilnya kalau saya ganti susu ya diskonnya 20%. Kalau saya ganti rokok, nah diskonnya adalah 10%. Gitu. Gimana kalau saya bikin kayak gini? 5% jika kategorinya selain rokok
dan susu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya else, ya. Else itu apa? Ya, else ini kita akan bisa masuk ke blok else ini ya. Kalau misalnya ya kondisi yang ini nilainya false dan kondisi yang ini nilainya false. Nah, kita akan mengeksekusi kode di blok yang ini. Jadi kalau saya ganti nih, misalnya jadi bukan rokok dan susu gitu ya. Saya ganti jadi sembako, maka diskonnya akan menjadi 5%. Ya. Nah, ini cara ngebacanya pun tetap dari atas ke bawah ya, teman-teman ya. Nah, jadi pertama-tama itu dia ngecek dulu nih, kategorinya sama nggak dengan rokok. Oke. Kalau kategorinya sama dengan rokok, ya, dia akan masuk ke blok yang ini. Oh, dia ngecek lagi nih, kategorinya sama nggak dengan susu. Kalau kategorinya sama, dia akan masuk ke blok yang ini. Bang, kalau misalnya udah masuk ke blok yang ini, apakah bisa masuk ke else lagi? Ya, enggak, teman-teman ya. Kalau dia sudah masuk ke salah satu blok, if atau else if ya, nah dia nggak manggil kode di else lagi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada if dalam if, teman-teman. Contohnya gini. Saya bikin additional discount ya, diskon tambahan ya. Nah, berikan 5%, 10% lagi diskon, additional diskon, jika jika kategorinya adalah rokok dan kuantitinya adalah 10 misalnya ya. Nah, nah ini kita bisa bikin if dalam if ya. Jadinya kayak gini. If quantity sama dengan 10, print additional discount sama dengan 10% ya. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa aja nanti teman-teman punya sebuah kode yang if-nya itu ada di dalam if, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ya, saya print. Additional discount. Saya jalanin. Nah, additional discount-nya 0 ya. Kita ganti dulu jadi rokok. Nah, diskonnya 10% ya, benar. Kalau rokok 10% dan kita dapat diskon tambahan sebanyak 10% ya, karena kita membeli sebanyak 10. Kalau saya ganti 5, ini nggak dapat additional diskon. Nah, kadang-kadang seperti ini teman-teman. Bisa aja ada if dalam if ya. Dan ini nggak terbatas ya teman-teman. Bisa aja nanti ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi. Tapi hati-hati ya. Kode yang bagus itu nggak sedalam itu if-nya teman-teman. Ya, ya paling dalam segini aja teman-teman. 2 level itu udah dalam banget ya. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti if-nya itu terlalu dalam ya. Nah, sehingga nanti teman-teman akan terjebak dengan apa ya? Tree hell atau apa ya? Saya lupa namanya teman-teman. Oke, nah ini kalau makin makin ke dalam ya makin susah dibacanya teman-teman. Ya jadi hati-hati ya. Bang, bisa nggak ini tanpa apa? Tanpa if di dalam if. Nah, sebenarnya bisa teman-teman. Kalau kondisi ini, kalau mau bikin if tanpa if dalam if, jadinya kayak gini. And, nah, jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, ini kita bisa bikin tanpa if dalam if ya. Nah, jadi kalau kategorinya rokok, salah nih. Nah ini pun salah nih, hati-hati nih. Kalau kita bikin kayak gini, diingat ya, bacanya itu dari atas ke bawah ya. Nih, kalau saya bikin kayak gini, ya. Nah, ini diskonnya 10, additional diskonnya 0. Lalu saya ganti ini ke 10. Nah, dia tetap additional diskonnya tetap 0, teman-teman. Ya. Kenapa? Kenapa nggak dapat additional diskon 10% di sini? Ya, karena kondisi yang dibaca duluan itu adalah di atas, teman-teman. Nah, jadi dia tuh nggak sempat nih mengeksekusi kode yang di sini. Kenapa? Karena kondisi yang di atas itu udah true. Ya, jadi urutan juga sangat mempengaruhi, teman-teman. Ya. Nih, yang terjadi adalah kayak gini nih. Ya, dia nilainya tetap 0 meskipun kita kasih kuantitinya 20 gitu ya, 10, teman-teman. Nggak ngaruh ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita tukar nih. Yang ini
kita pindahin ke atas. Nah, yang ini yang pertama tadi kita pindahin ke bawah. Gitu. Jadi kita cek yang ini dulu, baru kita cek yang ini. Nah, kita akan mendapatkan additional diskon 10. Gitu. Oke. Nah, ini saya sudah menggunakan operator logika ya, teman-teman ya. Di sini ada operator dan ya. Ketika kita menggunakan operator dan, condition 1 dan 2-nya itu harus true. Dan condition 2-nya ini harus true, teman-teman. Ya. Jadi kalau ini true dan ini true, maka outputnya adalah true. Gimana kalau misalnya condition 1 itu false? Maka nilainya akan menjadi false. Atau sebaliknya, yang ini true, yang 2-nya false. Nah, maka nilainya adalah false. Jadi kalau pakai AND itu dua-duanya harus true. Ya. Kalau pakai OR gimana? Nah, kalau pakai OR seperti ini. Nah, kalau pakai OR ya, salah satu kondisinya itu boleh false. Oke. Nah, jadi kalau ini false, yang ini true, maka outputnya menjadi true. Atau sebaliknya dia akan menjadi true. Kalau true sama true ya jadi true, teman-teman. Tapi kalau false sama false ya jelas ya. Ini akan menjadi false. Gitu. Tapi kalau yang ini false sama false ya dia akan menjadi false juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya kita perlu membuat kondisi lebih dari satu ya. Teman-teman bisa menggunakan operator dan juga atau. Ada lagi operator not, teman-teman. Ya, not atau negasi, teman-teman ya. Nah, itu buat apa? Ini tuh buat kayak gini nih. Misalnya ya, saya pengen kasih diskon 50% kalau kategorinya bukan rokok. Nah, teman-teman bisa aja bikin kayak gini ya. Tidak sama dengan rokok ya. Diskon 50%. Nah, bisa aja sih bikin kayak gini ya. Diskonnya sembako misalnya. Kalau kategorinya bukan rokok, oke. Tuh ya, diskonnya 50%. Bisa kayak gini atau bisa kayak gini nih. Nah, ini kan tadinya true ya. Tadinya true ya. Saya kasih negasi di sini. Set. Nah, yang tadinya true itu akan menjadi false, teman-teman. Nah, ini sering digunakan sih kalau misalnya teman-teman punya kondisi boolean juga ya. Oke. Nah, misalnya kayak gini ya, is admin ya. Is admin itu nilainya dibikin true ya. Tapi saya pengen bikin kondisi jika bukan admin. Nah, sebenarnya kan bisa kayak gini juga ya. Bisa kayak gini ya, teman-teman ya. Jika is admin sama dengan false. Nah, tapi bisa juga menggunakan operator not. Jadinya kayak gini. Nah, not is admin itu sama dengan ini ya. Sama dengan false ya. Jadi ini versi lebih pendeknya lah ya. Kelawanan dari lawan nilainya. Jadi kalau true jadi false, kalau false jadi true. Kayak gitu.